Halo semuanya, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita cuma mau membahas sedikit tentang konektor bawah dari Xiaomi 3 Redmi 3. Ya, Xiaomi Redmi 3. Saya ingat saya Redmi 4A ini. Lupa saya. Ini sudah kasusnya sudah 2 hari yang lalu ya, 2 hari atau 3 hari yang lalu. Ceritanya itu ponselnya itu mati, nggak bisa dinyalakan. Setelah kita cek ternyata short, dan short itu kita cari shortnya di bagian bawah sini. Jadi selain short, setelah shortnya hilang, selain short juga nggak bisa dicas, itu nggak ada respon apa-apa sama sekali ya. Dan ini yang bermasalah setelah kita cek adalah bot bawahnya ini. Setelah kita konfirmasi ke usernya, itu saya tawarin untuk ganti bot satu set atau mau dibenerin ini aja. Si user minta ganti satu set. Oke lah, kita kasih yang satu set dengan kesepakatan harga di depannya. Jadi kalau untuk teman-teman ini saran saya yang bergerak di dunia perteknisian, untuk deal harga saran saya deal di depan atau deal sebelum dieksekusi ya. Jadi kita pastikan dulu harganya, kita sepakat yang diganti yang ini dengan harga sekian, setuju oke. Jadi walaupun mahal nggak mungkin ada, untuk meminimalisir pengencelan atau cancel atau si usernya ini kaget ya. Jadi kita sudah, intinya kita deal harga di depan sebelum kita eksekusi gitulah. Oke, dan kali ini kita mau coba benerin yang ini. Ini kita kasihkan ke usernya, katanya mau buat apa, tinggal sini aja. Nah, jadi intinya kita mau sharing untuk teman-teman. Kalau nggak mau ganti ya, kalau nggak mau ganti kita mau benerin yang ininya aja, bot bawahnya aja ini. Step-stepnya bagaimana. Jadi sebelum lanjut ya, untuk teman-teman sedikit info buat teman-teman yang baru saja bergabung, yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya supaya channel kita bisa berkembang ya. Ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Oke, ini kita lanjut. Ini kita untuk yang pertama, yang paling simple, kita cas dulu. Kita cas, kita colokkan ke cas. Nah, kemudian kita ukur tegangannya. Ini yang masuk harusnya 5 volt ya. Jadi kalau untuk ini, untuk cek arus tegangan yang masuk itu biasanya yang min taruh di ground, yang hitam ini taruh di ground, kemudian yang plus kita ke jalur. Jadi kalau untuk jalur cas itu harusnya masuk sini 5 volt ya, masuk sini 5 volt, kemudian ke sini arahnya seingat saya. Nah, sini harus 5 volt dan sini nggak ada. Ini 5 volt nggak ada, ini bukan berarti ininya. Jadi nah di sini memang nggak ada, ini harusnya 5 volt dari sini dan itu masih 0 ya. Nah, setelah itu jangan lama-lama di casnya, takutnya nanti yang bermasalah ininya ya. Yang bermasalah ini konslet total. Takutnya kalau nggak konslet total ya cuma tinggal diganti konektornya ini aja udah selesai. Tapi ini masalahnya kita cek dulu di bagian sini. Kalau saya pribadi ya, ini kok silau sih kameranya. Silau ya, ini silau enggak? Tetap silau. Nah, sini enggak. Ini kalau saya pribadi ya, kalau untuk cek tegangan arus yang masuk itu saya lebih suka minnya di ground, plusnya di jalur. Hei! Teman baru aja lewat, maaf ya. Kowe iki nyapa ngono lho. Yudan nyang apa lho? Ora tek wedi men iki. Kerupuk nang meja. Nang meja. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau untuk cek tegangan yang masuk untuk voltase itu biasa saya sering ke minnya ini tetap di ground hitamnya, terus plusnya ke jalur. Biasanya seperti itu ya. Tapi kalau untuk cek jalur itu saya lebih suka saya balik. Jadi bukan untuk cek tegangan ya, tapi untuk cek jalur itu saya lebih suka yang taruh di ground itu yang plus. Jadi yang plus ini kemudian kita taruh di sini. Nah, ini kalau bunyi tit berarti kan nyambung ya, sama saja dengan nyambung. Ini kita cek di sini nyambung, dan seharusnya yang ujung sini itu nggak nyambung. Oh ya, bentar, kurang jelas, takutnya nanti kurang paham ya. Oke, jadi kalau sebelah sini nyambung, sini kan nggak kelihatan. Intinya kalau yang ini nyala berarti ini nyambung ya, seperti ini. Nah, kok nggak nyala ya?
Nah, kalau nyala itu ground atau nyambung atau konslet. Jadi yang pinggir sebelah sini ini memang ground, jadi memang harus nyala yang pinggir sebelah sini. Untuk yang sebelah sini nggak boleh nyala, ini harus jalur. Nah, ini kebetulan nyala, jadi ini sama saja konslet atau ngeground ya. Ini apa lo mulai ya? Piye emang ciri tanggal mang dina Kamis. Oke, yang ini harusnya nggak nyala ini ya. Ini harus ada jalurnya, nggak boleh ground atau nol. Ini kalau nyala tandanya kan nol, nggak ada jalur atau terhubung sama sekali, atau terhubung total ya, habis ngekoslet. Ini nggak boleh nih, yang plus ini nggak boleh ini. Jadi di sini kita bisa mencari lagi, ya, bisa cari dulu kosletnya di mana. Ini harusnya nggak boleh ini. Kemudian kalau di sini terhubung seperti itu otomatis sama saja jalur plus itu digabungkan dengan jalur min ya. Jadi sama saja dengan konslet, otomatis 5 voltnya nggak masuk. Bahkan sedangkan kita butuhkan 5 volt untuk masuk ke sini, kemudian sini atau sini ya, lupa saya, sini kalau nggak salah. Ini harus masuk 5 volt, kemudian baru masuk ke area sini. Setelah sini nanti masuk ke mesin bagian atas. Nah, di sini kita yang paling sering ya, yang paling sering yang paling sering konslet itu kalau di buat bawah itu yang kotak ini ya, yang kotak ini yang sering konslet. Jadi ini dicabut aja nggak apa-apa, dicabut tanpa diganti ini nggak apa-apa. Kalau diganti itu lebih bagus ya. Jadi minusnya apa kalau nggak diganti ya? Kalau nggak diganti itu nanti yang rusak bisa ke yang lain, bisa ke sini atau bisa ke sini atau bisa ke sini atau bahkan bisa ke atas ya. Tapi kalau diganti itu pasti yang rusak ini lagi. Jadi yang rusak cuma ininya. Ini istilahnya cuma untuk tumbal gitu loh. Itu untuk penjelasan diganti atau enggaknya kalau komponen yang short ya. Dan untuk kalau misalnya teman-teman belum ngerti, belum tahu ya kira-kira yang short yang mana itu, cari dari ini, dari power supply. Harusnya bisa sih. Bentar. Coba kita cek pakai power supply ya. Pakai power supply ini jalur min. Kemudian jalur plusnya masukkan sini, voltnya kita turunin. Nah, ini kemudian kita cari yang anget. Iya ya menjelaskannya ya. Saya cari cara yang enak ya untuk menjelaskan. Sebentar, kamera kita lepaskan dulu. Ini demi ke anuan kita ya, demi sharing kita lah intinya. Ini bukan bermaksud menggurui atau apapun ya, mohon maaf. Ini bukan bermaksud menggurui atau bagaimana, kita cuma mau sharing-sharing saja. Iki kita coba puter ke sini. Ini soalnya nggak ada yang pegang kamera ya, jadi mau nggak mau harus sendiri. Aduh, tapi kok agak susah. Bentar, saya putus dulu ya untuk kameranya. Nah ini mudah-mudahan jelas ya. Ini dari power supply, ini ada kabel solder sedikit. Ini disisikan bisa nggak? Kalau berbahaya mending nggak usah kita sisihkan. Oh bisa. Kita sisihkan sebentar ya. Untuk kabel soldernya. Nah ini kalau untuk mencari ini ya, untuk memastikan ini konslet enggaknya itu yang min tetap di min seperti ini. Ini jalur min, jadi kita taruh di situ. Kemudian plusnya kita taruh di jalur plus. Jadi jalur plus itu bisa ke sini, bisa ke sini. Yang paling enak ke sini. Atau ke sini. Nah itu ini kalau dengan kondisi voltnya segitu kan otomatis dia bunyi tit ya atau konslet ya. Nah ini kita turunkan. Tuh ini harus. Nah ini kameranya nggak ketoro. Nah kelihatan dikit, voltasenya nggak kelihatan, nggak apa ya, yang penting ininya kelihatan. Jadi ini masih tetap di min.
tetap di min seperti itu ya. Kita naikkan dikit untuk melihat voltase. Nah, voltase kita turunin 0 ya, 0 aman. Kemudian tunggu sampai ampernya ini naik ya. Ampernya ini naik sampai sini, sampai tengah-tengah biasanya ya. Nah, ini shotnya di berapa? Kita naikkan voltasenya pelan-pelan. Nah, itu sudah mulai naik. Sudah kelihatan naik. Nah, sampai tengah. Nah, sampai di sini sudah cukup. Kita cari yang anget, bagian angetnya yang mana. Nah, ini kita raba-raba udah kerasa ya. Nah, ini angetnya sebelah mana? Nah, ini udah kerasa angetnya, anget di sini. Itu kalau cara saya ya, itu kalau cara saya nyari itu ya. Jadi yang minnya ini taruh di jalur min seperti ini, kemudian plusnya kita taruh di jalur plus ya. Ini jalur plusnya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, bisa di sini, bisa di sini. Nah, ini kebetulan kita taruh di sini, kemudian kita raba, cari yang anget, yang paling anget mana. Nah, ini kebetulan yang paling anget yang ini, yang kotak hitam ini ya. Jadi kita akan eksekusi yang hitam ini tanpa mengganti konektor ya. Ini karena konektornya masih bagus sekali. Dan ini shotnya ada di 2,4 volt. Nah, jadi kalau masuk 5 volt otomatis ya langsung balik setrumnya, nggak mau masuk ya. Oke, ini kita kembali ke meja lagi ya. Ini kurang lebih seperti itu cara-caranya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Mohon maaf, saya bukan tenaga profesional. Jadi untuk menjelaskan juga agak kebingungan ya. Intinya kurang lebih seperti itu. Yang min kita taruh min, kemudian voltasenya kita turunin pol sampai habis, kemudian kita naikin pelan-pelan sampai ampernya ini naik kira-kira sampai berapa ya. Soalnya kalau amper naik sampai ke sini, nanti dia juga protek lagi ininya, bunyi tit gitu. Jadi ampernya jangan sampai sini. Kalau bisa di tengah-tengah ini aja udah di 1,2 ampere ini udah panasnya udah ketemu, udah ini ya. Udah mudah nyarinya. Nyari panasnya itu sudah enak lah. Oke, kita lanjut ke meja servis. Oke, kita sudah ada di meja lagi ya. Jadi setelah kita cek tadi sudah ketemu yang short yang bagian kotak ini ya, kotak hitam kecil ini. Nah, kotak hitam kecil ini kita sudah tembak 0,2 tadi, langsung kelihatan agak gosong karena memang agak panas ini. Nah, ini kalau yang paling simpel itu tembak MBR, yang min sama yang plus, kemudian otomatis ini akan meledak ya. Tinggal diganti atau dibuang, itu sama aja. Tapi itu mainnya main kasar. Tapi kalau kita lebih suka yang main halus-halus aja lah. Ini kita panasin, kemudian kita buang aja ya. Nanti kita ukur pas tanpa mengganti konektor pun ini voltasenya pasti akan masuk 5 volt ke sini dan sampai sini ya nanti. Kalau sudah sampai sini berarti ya ke mesin atas sudah aman. Oke, kita eksekusi. Oke, setelah diangkat jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini kakinya kita angkat. Sekarang kita cek apakah sudah tidak konslet lagi atau 5 voltnya sudah masuk. Ini di zoom perlu nggak? Di zoom ya, biar enak ya. Kita lakukan pengetesan. Yang ini tadi kan nyala nih, kalau kita arahkan ke sini tadi masih nyala ya. Sekarang kita coba. Ya, sudah nggak nyala, di sini juga udah enggak, mungkin ya udah enggak. Oke, jadi kita tinggal cek voltase yang masuk ya.
kalau voltase masuk itu kita ke ini. Oke, kita colokkan casnya. Kita cek. Ya, voltasenya masih nggak nyambung, tapi setidaknya ini konsletnya sudah hilang ya. Kita coba cek konektornya. Wow, ya konektornya jebol kayak ngono. Ini kemungkinan konektornya ini kalah ketika si yang jalur utamanya tadi konslet ya. Jadi kita perlihatkan di sini. Kelihatan kan? Itu konektornya rusak itu. Jadi kita benerin konektornya dulu, baru kita ukur 5 voltnya udah masuk enggak. Jadi tadi 5 volt enggak masuk tadi ada 2 kasus ya. Yang pertama memang short, nge-short dari yang IC hitamnya tadi. Yang kedua itu memang dari konektornya udah keropos, jadi mau nggak mau harus diganti konektornya ini ya. Ini kenapa kita ganti, karena di kemudian hari kalau misalnya ada rusak yang demikian, kita tinggal ganti yang ini aja. Misalnya rusak konektor, si usernya buru-buru, kita tinggal tuker dengan baut bawahnya ini, langsung tinggal pasang aja. Kita coba ganti dulu. Ya, kalau kita sudah terbiasa buka ini, kita mainnya kasar ya dilihatnya, tapi memang nggak kasar-kasar amat, memang ya seperti itu. Kita cari konektor dulu. Oke. Konektor udah dapat, ini kita tinggal seperti biasa ya, kita taruh timah di tengahnya itu supaya konektornya lebih awet. Untuk teman-teman yang sudah lama mengikuti kita pasti tahu. Kita tinggal tambahkan ini dulu, bagian ini supaya nggak leleh ininya. Tinggal pasang. Oke. Sekarang kita cek voltasenya udah masuk apa belum. Mudah-mudahan udah ya. Volt ya, 5 volt sudah masuk ya. Ini ada angka 5 nya sini. 5 volt sudah masuk, sampai yang konektor sini sudah masuk 5 volt. Nah, ini sudah masuk 5 volt, di sini juga sudah masuk 5 volt. Di sini tentu saja masuk 5 volt ya. Nah, itu sudah masuk ke 5 volt. Oke, kalau di konektor yang ini sudah masuk 5 voltnya, otomatis ke mesin atasnya udah normal. Jadi konektor ini kasusnya tadi selain konslet di IC yang hitam tadi, jadi konektornya juga minta diganti ya. Jadi masalahnya ada di sebelah sini dan konektornya ini. Oke lah, jadi mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye bye.